Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami lagi di Ngano Teknik. Kali ini kita akan menyervis kulkas set by set merek Media Inverter Quattro set by set ya. Kendala di sini adalah kompresornya macet. Kompresor inverternya macet, jadi tidak ada dingin sama sekali. Nah, bisa dilihat. Ini penampakannya untuk kompresor inverternya ini bak penampungan kondensor, dan ini adalah modulnya, modul kompresor dan juga modul defrost pencairan es ada di sini. Oke, yang akan kita kerjakan atau kita perbaiki yaitu mengganti kompresor inverter dengan kompresor non inverter ya. Kita menggunakan kompresor 220 satu pas non inverter ya, dengan kapasitas 1/5 PK, merek Samkul ya teman-teman. Oke, kita buka dulu. Nah, ini penampakannya 1/5 PK ya. Kita juga menggunakan stabilizer ya, atau stafol, karena di sini voltasenya ada 190, bahkan bisa sampai 180. Maka solusinya kita akan kasih stabilizer agar tegangannya bisa stabil minimal 200 volt biar kompresor bisa ngangkat ya, dan juga awet. Dan ini bisa jadi kompresornya macet karena sebab dari voltase yang rendah ya teman-teman. Nah, di sini kita gunakan stabilizer merek Oki ya, yang paling bagus, 500 watt. Untuk outputnya ada 3, 1, 2, dan 3 di belakang. Nah, ini untuk yang 220 nya ada 2, ini dan juga yang ini. Kalau 110 nggak dipakai ya. Nah, ini saklarnya, dan ini fuse kaca ya. Nah, disediakan cadangannya 2. Nah, ini untuk instalasi kompresornya masih original ya, belum pernah servis. Oke, kita buka sekarang. Untuk freonnya atau refrigerannya aman ya, tidak ada yang bocor. Dari penampungan juga biasanya ada bocor di penampungan, tapi ini tidak ada. Jadi kendalanya macet di kompresor inverter, maka solusinya kita akan ganti ke non inverter. Dan juga untuk defrostnya kita berikan timer ya, untuk pencairan esnya kita manualkan ke timer 13. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, untuk modulnya ini modul untuk kompresor, dan untuk modul defrostnya ada di belakangnya. Jadi satu box, satu kotak, 2 modul ya. Nah, depan belakang. Nah, yang ini adalah modul defrostnya atau pencairan es. Jadi elektrikal semua ya, pengaturannya menggunakan mainboard PCB untuk perintah menghidupkan atau mematikan komponen seperti kompresor,
heater, fan, lampu semuanya diatur oleh PCB mainboard atau modul yang kita sebut. Oke, sekarang kita coba cek dulu voltasenya ya sebelum diganti voltase ke stabilizer. Nah, ini ada 186 ya. Tadi 190. Oke, sekarang kita colokin stabilizernya. Ya, on kan? Nah, sekarang cek voltasenya. Bagus ya, 223. Oke, cukup baik. Sekarang kita running dulu untuk kompresor yang baru. Siapin ampernya, Mang. Kita running untuk tes kompresor. Ya, bagus. 0,9 ampere kosongan ya. 1/5 PK, merek sampul, 220 volt, 50 sampai 60 Hz. Satu pas. Kode QD75H. Voltasenya juga masih tetap 220 ya. Baik, kita segera pasangkan. Oke, kompresor sudah terinstall. Ini untuk pipa suction yang dari evap, pipa balik ya. Dan ini pipa dorong atau discharge yang ke kondensor. Dan kita sedang proses vakum. Sembari selagi di vakum, kita akan bongkar ya bagian depan untuk memulai perakitan defrostnya atau pencairan esnya. Nah, ini alatnya sudah kita siapkan menggunakan timer 13 dan juga bimetal ya. Buka. Nah, untuk bagian evap set by set biasanya ada di sebelah kiri ya. Evapnya di sini. Kita harus bongkar dulu covernya untuk memulai atau menempatkan bimetal ya di evaporator. Nah, ini bautnya, baut atas, kemudian baut yang bawah. Ya, copot soketnya. Ini adalah soket fan ya. Nah, ini fannya DC. Satu lagi cover evap bawah. Tadi cover fan. Oke teman-teman, ini posisi evap sudah dibuka ya. Seperti ini evaporator set by set ya. Nah, ini adalah heaternya. Ini heater elemen. Nah, kabelnya ini masing-masing punya memiliki fuse. Ini fuse heater untuk netralnya dan juga untuk L-nya ada sini ya. Ini fuse-nya. Coba. Nah, untuk kabelnya di sini. Ini kabel dua, ini satu untuk netral heater, satu lagi untuk pasah heater. Intinya dua kabel ini adalah kabel heater ya. Dan ini adalah kabel untuk termisnya. Nah, untuk yang termisnya kita ganti ke bimetal ya.
Nah, ini sudah kita siapkan perkabelannya ya. Di sini saya jelaskan untuk kabel LN ada di sini ya. Nah, ini kabel LN. Kabel LN-nya ini warna merah dan juga biru. Merah ada di L dan biru ada di N. Terlihat di PCB ya untuk hurufnya. Kemudian heater ini, heater ada di warna coklat. Nah, di sini ada petunjuknya RDHT, artinya heater pasanya ini warna ini coklat ya, bisa disebut merah tua atau ya coklat lah, kita sebut saja coklat. Dan netralnya ada di warna biru. Dan untuk termis yang tadi di evaporator, di sini kita temukan di warna kuning ya. Nah, di sini warna kuning ini. Nah, dua warna kuning ini adalah bimet termis yang akan kita ganti ke bimetal yang jalurnya di evaporator. Baik teman-teman, ini kita sedang proses pengisian freon ya. Kompresornya kita nyalakan secara manual menggunakan kabel tes melalui stabilizer. Di sini ampernya 1,2, running kompresor sendiri menggunakan freon R134. Merek apa ini Bang? Refrigerant. Wah, ada harganya. Masih ada harganya. Ini untuk pressure-nya kita kasih 5 PSI ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat evaporatornya ya. Sip. Nah, ini mulai beku. Lihat untuk pipa suctionnya dan juga evaporatornya mulai beku putih, mulai merata ya. Untuk pendinginannya normal. Baik, selanjutnya kita merakit defrost bimetalnya, kita pasangin di sini ya, di termis ini kita ganti bimetal. Nah, ini termis sudah kita ganti ke bimetal. Nanti kita tempatkan di tempat yang paling dingin ya, di sini yang beku, atau bisa di bawah sini atau di sisi sini ya. Ini bekunya udah mulai merata ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian modul untuk merakit defrost ke timernya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan memulai ya untuk memodifikasi atau merubah defrost ini. Pertama adalah pin 1 dari timer. Pin 1 pada timer itu yaitu jalurnya bimetal dan juga heater. Nah, bimetal sudah kita temukan di kabel 2 yang kecil warna kuning ini, kita potong. Dan heater ada di sini. Ya, kita potong. Oke, pin 1 pada timer kita sambungkan ke bimetal dan juga heater. Jadi pada timer itu jalurnya adalah bimetal dan juga heater ya. Pin 1 sudah tersambung untuk heater dan juga bimetal. Selanjutnya pin 2 pada timer adalah bimetal yang satu lagi. Pin 2 pada timer, nah ini. Pin 2 pada timer adalah bimetal yang satu lagi. Selanjutnya pin 3. Nah, ini pin 3 pada timer yaitu ke sumber arus listrik atau L-nya ya. Nah, di sini nah terlihat di sini L-nya ada di warna merah. Kita jumper, dikupas, sambung ke pin 3 pada timer. Pin 3 pada timer ya, sambung ke L pada modul. Di jumper aja, kupas kabel. Nah, ini pin 3 sudah tersambung dengan kabel soket L pada PCB ya. Selanjutnya yang terakhir pin 4 pada timer.
Nah, ini pin 4 pada timer, yaitu ke kompresor ya teman-teman. Nah, ini kompresor sudah kita siapkan kabelnya. Coba Bang. Nah, ini kabel kompresor ya. 2 di sini. Overload dan juga PTC relay. Nah, salah satunya masuk ke pin 4 pada timer. Pin 4. Nah, ini pin 4 pada timer sudah tersambung ke kompresor ya di sini. Masuknya ke overload. Nah, untuk PTC relay, nah ini kabelnya warna biru, kita sambung ke netral ya, ke netral pada soket modul. Oke, sambungkan. Oke teman-teman, ini sudah beres ya untuk perakitan defrost, merubah defrost dari modul pencairan esnya ke timer 13 ya. Kita ulangi untuk pin 1. Pin 1 itu di sini pada timer, yaitu gabungnya heater digabung dengan bimetal. Kemudian pin 2 ini yang warna merah ke kabel bimetal yang satu lagi. Selanjutnya pin 3 yang warna biru pada timer. Nah, ini pin 3 masuk ke L atau sumber arus pada modul ya. Nah, di sini ada bacaan L. Ini L ya. Kemudian yang terakhir adalah pin 4 pada timer. Nah, ini pin 4 masuk ke kompresor ya. Nah, kompresor ini masuk ke overloadnya, dan PTC relay-nya masuk ke netral pada modul ya, sumber arus pada modulnya. Oke, sekarang kita coba untuk proses defrost atau heaternya ya, secara timer dinyalakan. Untuk mengetes atau mengetahui kerja dari heater bimetal ini, kabelnya kita sambung dulu ya teman-teman. Di sini kabel bimetal disambung. Disambungnya ini adalah untuk mengetes kerja heater ya. Oke, kita mulai nyalakan unit kulkasnya. Nah, ini untuk kompresor nyala ya, ampernya 1,6. Nah, kita perhatikan jika kompresor nyala, timer ini terlihat ya, untuk gearnya berputar. Ini menandakan berarti normal jalannya kompresor. Nah, kita akan mengetes kerja heater, maka kita putar timer ini secara manual hingga kompresor mati. Untuk mengetahui kerja dari heater, kita putar di sini ke kiri sampai kompresor mati ya. Ini bisa dilihat. Nah, 1,11 ya ampernya untuk kompresor nyala. Kita putar timer ini sampai kompresor mati, dan kita lihat, perhatikan apakah heaternya normal bekerja. Ini timer kita putar ke kebalikan arah jarum jam. Nah, sudah mati ya kompresor mati. Nah, di sini heaternya nyala ya teman-teman. Heaternya nyala 1 ampere. Jika heater nyala, timer ini dipegang tidak getar dan juga gearnya pun tidak berputar. Ini heaternya nyala, berfungsi ya. Nah, ini untuk heaternya nyala ya teman-teman. Kita buktikan di sini. Nah, mendidih ya, tuh berasap. Oke, baik, ini sudah selesai. Nah, jangan lupa ya teman-teman, untuk jemperan atau kabel bimetal yang kita satukan
dipisah lagi ya, karena disatukannya ini hanya untuk mengetes kerja dari heater, dan heaternya udah dicek, udah ketahuan bagus, normal. Jadi kita tinggal rapihkan. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum.